Hello beloved people, masih tentang act of faith. Saya ingin share tentang iman melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat yang keempat dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan kepada persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Habel memberikan korban yang terbaik kepada Tuhan, yaitu anak sulung dari kambing dombanya. Tuhan berkenan kepada persembahan Habel karena Habel memberikan dengan attitude hati, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya orang yang beriman pasti akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam hidupnya dia akan pastikan bahwa apapun yang dia kerjakan, dia lakukan untuk Tuhan. Tahukah Anda seringkali yang membatalkan doa orang beriman adalah perbuatan. Perbuatan kita setelah berdoa yang sering membatalkan doa kita. Contoh, Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kita tahu ayat ini dan kita sering dengar bahwa orang yang akan dipromosi oleh Tuhan adalah orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya. Kalau orang ingin berdiri di hadapan raja-raja, menduduki kursi-kursi penting, mereka harus menjadi orang yang excellent dalam bidangnya. Nah, orang yang tahu kebenaran, berdoa minta berkat Tuhan, tapi tidak melakukan yang terbaik adalah orang yang memungkiri iman. Banyak orang yang kerja asal-asalan, kerja hitung-hitungan, tidak memberikan yang terbaik. Hidup hanya untuk satu hari aja, kerja asalkan digaji udah happy. Kalau orang beriman, percaya promosi dari Tuhan, mereka akan lakukan yang terbaik. Saya percaya setiap hari, sebelum berangkat kerja, sebelum berusaha, Anda pasti berdoa, minta berkat Tuhan. Tapi tahukah Anda, tindakan Anda setelah berdoa yang menentukan jadi atau tidaknya doa Anda? Di dalam Kolose 3, ayat yang ke-22 sampai 24 berkata begini, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang tentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia adalah attitude melakukan yang terbaik. Tidak mungkin kita memberikan kepada Tuhan yang asal-asalan. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam dunia kerja, di dalam marketplace, dalam kita memberikan karya-karya kita, pastikan kita melakukan yang terbaik, giving our best, mengerjakan yang terbaik, melakukannya dengan excellent, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan bagian yang jadi upah kita. Tapi banyak orang yang kecewa kepada atasannya ketika gajinya nggak naik-naik, kecewa sama atasannya ketika mereka dikeluarkan, di PHK. Kenapa? Pertanyaannya adalah, percayakah Anda kepada Tuhan? Kalau engkau melakukan yang terbaik, tapi engkau dikeluarkan, engkau sudah melakukan terbaik, tapi bosmu seperti menutup sebelah mata, mungkin Tuhan sedang mengujimu, atau memang tempatmu bukan di situ, dan cara Tuhan memberitahumu dengan keadaan itu. Banyak orang yang marah sama orang. Berhenti marah sama orang. Berhenti berusaha membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang beriman itu percaya sama Tuhan bahwa niat jahat orang pun bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Yusuf mengalami itu dalam Kejadian 50 ayat 20 yang mengatakan kepada saudara-saudaranya yang telah menjebloskan dia ke dalam sumur, menjual dia sebagai budak, sampai akhirnya dia fitnah dan dimasuk penjara. Tapi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan kepadaku, yaitu untuk menyelamatkan suatu bangsa. Kalau kita punya iman, kita percaya bahwa Tuhan ikut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, khususnya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Baik buruknya keadaanmu, bersyukurlah kepada Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, jangan melulu salahkan orang, jangan melulu salahkan Tuhan. Pastikan kita koreksi apakah kita sudah memberikan yang terbaik. Karena iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau kita percaya kepada firman, kita akan lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengar baik, iman itu tidak diskon kerja keras. Iman tidak boleh membuat orang jadi malas. Iman itu membuat kita percaya bahwa upah itu datangnya dari Tuhan. Kita harus melakukan yang terbaik meskipun atasan kita tidak tahu, meskipun orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Live a better life, Tuhan memberkati. Rasakan tiap hari mereka harus jalan kaki berjam-jam. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.